Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Jadi pada video kali ini kita bahas yang website, cluster website ya. Jadi untuk pemrograman berbasis web itu untuk LSP nggak nggak cuma kita buat aplikasinya aja, nanti disuruh kayak buat flowchart, lalu ada data, kamus data dan lain-lain. Itu kerjain sendiri. Yang dibantu anak-anak ini nanti untuk aplikasinya ya. Jadi kalau untuk masalah kamus data dan lain-lain itu urusanmu sendiri. Oke, jadi kita bikin video terpisah antara website dan juga OOP. Nanti OOP itu disuruh membuat aplikasi tiketing kereta. Jadi kayak pemesanan tiket kereta gitu. Nah, untuk pemesanan tiket kereta nanti dibawain Mamang Dias, tapi di video terpisah ya. Nah, untuk pemrograman OOP itu nanti ada database-nya. Jadi nggak cuma kita buat program si tiketing keretanya aja, tapi juga ada database-nya. Nah, tapi database ini terpisah, nggak connect sama aplikasinya, sama persis kayak katanya Pak Lukman yang di grup persiapan LSP itu. Coba baca-bacaan nanti paham. Oke, jadi di video ini tak jelasin yang pemrograman webnya. Nah, ini sebelum ngodingnya kita coba demo dulu ya. Jadi aplikasinya itu seperti apa? Oke, jadi tampilan awal websitenya kayak gini. Kalian bisa register, masukin nama, address, jadi bawaannya Laravel. Untuk databasenya kayak gini. Di user, oke. Aku coba login dulu. Oops, sorry. Oke. Nah, jadi kayak gini. Nah, di soalnya memang disuruh pakai inputan file kayak kayak gambar gitu loh. Jadi memang ada kayak gitu di file apa di soalnya. Jadi tak tambahin. Jadi yang kemarin kan kita kamu udah tak kasih ini semua ya. Apa source code yang kemarin yang revisi itu ternyata direvisi lagi. Jadi yang ini nanti nggak apa nggak kepake, yang kepake yang ini yang baru nanti tak share. Jadi di sini ada nama barang, lalu ada gambarnya, lalu ada harganya, ada stoknya. Misal aku beli dua, otomatis nambah ya di kartnya. Oke, aku beli dua lagi dan juga dua. Nah, otomatis di database-nya itu ketambah. Nah, misal aku ngurangin jadi cuma satu, yang ini. Nah, otomatis ke satu kan, Coca-Cola. Coba dilihat Coca-Colanya bakal satu. Coba aku hapus. Otomatis stoknya kembali ke semula dan di database-nya juga kehapus untuk chat. Coba aku beli dua, lalu aku bayar 60.000. Otomatis si kembaliannya ke generate. Nah, ini kita nggak pakai reload halaman ya. Kenapa? Karena kita pakai yang namanya live wire itu tadi, yang aku request ke Pak Arsad. Kita pakai live wire, jadi nggak pakai reload halaman gitu. Oke, kalau kita nggak pakai live wire, jelas pakai reload halaman. Oke, jadi nggak real time gitu.
Oke, kalau gitu kita bayar coba. Oke, nah otomatis kita ke checkout. Jumlahnya 2, 2. Ya, kita pakai relasi juga. Ini ngambil, ini ada di tabel transaksi. Tapi ID produk itu namanya, kita berelasi dengan produk namanya. Oke, jadi seperti itu aplikasinya. Ketika kita back, di sini otomatis sudah ngurang. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, setelah udah tahu ya aplikasinya, udah tak demoin tadi. Sekarang kita coba bikin sebuah aplikasinya, mulai dari instalasinya. Cuman nanti nggak aku nggak bakal ngoding ngoding manual gitu ya. Jadi nanti mungkin tak aku copy gitu dari source codeku yang lama, terus tak jelasin gitu ya. Oke, jadi nanti kita mulai dari instalasinya. Pastikan sebelum mulai kalian instalasinya, kalian wajib 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 itu ya, install di laptop kalian itu Composer. Kalian bisa download Composer yang versi terbaru, lalu juga Node ya. Jadi Composer ini untuk nanti si Laravelnya kita nyuruh download gitu. Nah, lalu untuk Node.js kalian bisa install yang Windows, buat yang Windows ya. Oke, lalu kita masuk ke Laravelnya. Oke, pastiin kalian sudah download yang namanya web server ya. Kalian bisa pakai Exam, karena biasanya kebanyakan sih pakai Exam ya. Kalian bisa download untuk yang Windows yang versi terbaru ini. Cuma nanti kita bakal pakai PHP versi 7. Jadi kalau kalian download yang versi 7 nggak apa-apa gitu. Oke, jadi pastiin udah instalasi Composer. Kalian bisa langsung aja Composer setup.exe ini. Lalu kalian juga wajib install ini juga Windows. Untuk Windows ini Node ya, lalu Exam untuk web server kalian. Oke, langsung aja kita mulai instalasinya. Kalian masuk aja ke laravel.com ya, versi yang terbaru, versi 8. Kalian scroll sampai nemu untuk Composer. Download via Composer. Nah, ini instalasi via Composer ya. Kalian bisa langsung create. Misal aku bakal taruh di C, lalu di folder dev, lalu di Laravel 8. Oke, jadi aku bakal taruh projectku di sini. Jadi buka aja command prompt. Oke, kalian bisa buka command prompt kalian. Lalu ini kalian bisa copy. Lalu kalian masuk ke command prompt cd change directory, langsung paste. Nah, jadi di sini. Oke, jadi langsung kita instalasi aja. Kalian bisa langsung setelah diinstal Composer sama Node, lalu sediain web server, kalian langsung jangan lupa nyalain dulu web servernya. Di sini gua pakai Laragon. Jadi kalau kalian pakai Exam, nyalain Apache sama MySQL-nya. Oke, langsung aja kita copy tadi. Ini ya. Kita copy, lalu kita paste. Oke, lagi install. Jadi ditunggu aja. Oke, jadi setelah udah kalian install Laravelnya, kalian lihat bakal di situ ada example app. Tadi aku namainya example app ya. Jadi bawaannya
Kalau gua scroll di sini gua nemu XML app. Karena gua namainya XML app. Oke. Jadi kita lanjut ke step berikutnya. Kalian masuk di XML app-nya, cd XML app-nya, kalian enter. Nah, jadi kita udah masuk di ini, di XML app kita. Jadi di Laravel kita. Lalu step berikutnya, kalian bisa lihat require yang gua kasih. Kalian bisa Ctrl C aja langsung. Nah, Composer require Laravel UI. Nah, ini tadi kenapa gua suruh kalian install si Composer, karena kita bakal nyuruh si Composer ini untuk install gitu. Jadi kita enter aja, ditunggu aja. Oke, setelah sudah kalian install Laravel UI-nya, lalu kalian bisa install Livewire-nya. Kalian bisa Ctrl C aja, lalu Ctrl V, selalu lihat require yang gua kasih. Enter, ditunggu aja. Oke, setelah sudah kalian install sampai step ketiga ini, sampai ke poin 3, kalian bisa install out-nya, autentikasi untuk login dan register di aplikasinya nanti. Kalian bisa langsung aja PHP Artisan UI Foo. Kalian bisa Ctrl C aja, lalu kalian paste, lalu enter. Nah, lalu di sini ada peringatan, please run npm install, terus dan npm run dev. Jadi kalian bisa copy aja di sini, copy lalu paste. Nah, untuk yang di step ke poin 4 ini kita bakal lamanya di sini ya, tapi nggak apa-apa, kalian tunggu aja. Kalian bisa hit enter, ditunggu aja. Oke, kalau kalian udah sampai di npm install dan run dev tadi, pasti bakal keluar error seperti ini, npm error, karena jadi seperti ini. Kita kan menggunakan Laravel 8. Kita menggunakan Laravel 8, akan tetapi Laravel UI ini milik Laravel 7 atau 6 ya. Nah, otomatis bentrok. Nah, untuk kita agar si Laravel 8 support dengan Laravel UI milik Laravel 7 atau 6 ini, itu kita pakai npm run development biar sinkron. Jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa copy di sini atau lewat require yang udah tak kasih. Kalian bisa paste lalu hit. Dia tunggu aja. Nah, ini masih ada mix. Oke, ditunggu. Oke, compile sukses. Ketika udah kalian melewati sampai step ke 4 ini, kalian bisa langsung buka project kalian ini di Visual Studio Code atau Sublime milik kalian, terserah, bebas. Kita bisa langsung code titik. Oke, jadi seperti ini. Oke, setelah udah kalian masuk ke Visual Studio Code-nya, langkah selanjutnya kita bakal, sebentar gua buka dulu si ininya, require-nya di Laragon www. Oke. Ya, untuk langkah selanjutnya kita bakal masuki step kelima sampai selesai ya. Oke, jadi langsung aja. Pertama ubah .env nya.
Jadi ketika kalian baru saja buka di Visual Studio Code, bakal kosongan seperti ini ya. Lalu kalian masuk aja ke .env. Ya, kalau udah masuk di .env-nya, nah ini kita bakal set database mana yang bakal kita pakai. Nah, kita buat nama database-nya dulu. Kita kasih dengan misal kasir tuts gitu ya. Bentar. Oke, kasir tuts. Kalian bisa save. Nah, untuk langkah selanjutnya, ketika kita udah bikin sebuah database-nya, kita kasih nama dengan kasir tuts ya. Nah, kalian wajib langsung bikin di database-nya, buka localhost phpMyAdmin-nya. Jangan lupa dinyalain dulu web servernya. Oke. Kita kasih nama sesuai dengan apa yang kita set. Jadi kalau kalian misal kasir Laravel, ya harus kasir Laravel yang di database-nya. Kita create. Oke. Jika udah ke create, bakal masuk ke sini ya. Oke, langkah selanjutnya kita buat migration database-nya. Oke, jadi kita langsung aja buat di terminalnya VS Code. Oke. Kita buat modelnya beserta dengan migration-nya. Oke. Jadi kita pakai make model ini ya. Kalian bisa copy aja dari require yang udah gua kasih. Langsung aja enter. Ditunggu aja. Oke, setelah sudah kalian PHP Artisan make model yang untuk produk, kalian lanjut ke step berikutnya untuk transaction ya. Oke, kalian enter aja. Oke, setelah transaction kita lanjut ke card ya. Kalian bisa copy lalu paste. Nah, ditunggu aja sebentar. Oke, sudah selesai. Jadi kalian bisa saya pastiin di model udah keisi ya. Si card, lalu ada transaction, juga produk. Oke, jadi isinya seperti ini. Dan biarin aja, nggak usah diganti apa-apa. Ini sudah langsung terintegrasi dengan migrationnya ya. Jadi kalian bisa ke database lalu ke migration. Oke, langkah selanjutnya kita mengisi migration, seeder dan juga triggernya. Oke, jadi langsung aja kita ke products. Oke, setelah dibuka di products, di sini kita bakal mengisi isi tabelnya apa aja. Oke, jadi sebelumnya saya jelasin dulu fungsi dari kita menuliskan kode di ORM-nya si milik Laravel ini atau migration-nya milik Laravel. Jadi fungsinya itu supaya kita nggak perlu repot-repot bikin di database-nya secara manual. Jadi kayak misal namanya kan tabelnya tadi kita ada produk, lalu ada transaction ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat manual seperti ini. Jadi enaknya di Laravel seperti itu. Jadi kita cukup bikin lalu nanti dimigrate. Oke, jadi kita langsung aja ketik ya.
kita butuh field nama. Ini untuk nama produk. Jadi bacanya seperti ini. Kita membuat sebuah tabel produk dengan fieldnya yang ada di sini. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini bacanya gimana? Kita membuat sebuah field dengan nama produk ini. Tipe datanya itu string. Jadi seperti itu. Jadi lalu kita tambahin lagi ya. Kita table dengan tipe data integer. Nah, namanya itu harga untuk fieldnya. Oke, kita lagi integer lagi. Kita pakai stok ya. Stok harganya, stok produknya itu ada berapa. Jadi seperti itu. Oke. Kita save. Lalu kita lanjut ke transaksi. Oke, di transaksi ini kita butuh relasi juga dengan produk. Jadi seperti ini. Oke, jadi si table di isinya transaction itu berelasi dengan produk. Jadi untuk ID produk di table transaction itu berelasi, itu jadi foreign key dan berelasi dengan table products ini. Jadi seperti itu ya. Jadi ID produk ini dari table transaction itu berelasi dengan table product. Jadi seperti itu. Nah, lalu setelah ada ID produk, lalu kita butuh juga total beli dan juga total harga untuk transaksinya. Ya, lalu lanjut kita di table cards. Nah, untuk di table cards kita butuh seperti ini. Kita butuh ID produk, lalu nama produk, lalu harga, lalu jumlah dan juga total. Jadi di card ini itu yang sesuai yang udah gua demoin aplikasinya. Kita ada card, itu ada nama, harga, jumlahnya dan juga totalnya berapa gitu. Nah, untuk kita juga butuh yang namanya trigger database. Seperti yang udah saya bilang, seperti yang udah gue bilang jauh hari, kita butuh trigger database. Nah, ini kalian bisa copy aja atau bisa kalian skip, lalu tulis ini. Kalian skip video ini lalu tulis ini. Nah, pasti error karena apa? DB-nya belum gua impor. Jadi gua hapus lalu gua tulis ulang, muncul extensionnya, jadi enter aja. Jadi udah ke error. Udah ke import. Nah, ini untuk trigger untuk mengurangi stoknya. Jadi stok dikurangi new jumlah. Jadi stok awalnya dikurangi dengan yang diinputin jumlahnya berapa. Lalu ini trigger untuk gak jadi dimasukkan di cardnya. Jadi stoknya awalnya yang udah dibeli, yang dimasukkan di keranjang, lalu ditambah yang oldnya, yang sebelumnya, yang lamanya. Jadi kayak gitu. Lalu ini untuk update ke cardnya, gitu ya. Jadi stok awalnya ditambah oldnya, lalu dikurangi yang barunya. Jadi seperti itu. Kalau memang nggak paham trigger, nanti
aku kasih linknya untuk belajar trigger. Soalnya jujur aja, aku kalau jelasin trigger itu juga agak susah ya. Jadi mohon maaf, untuk trigger kalian bisa belajar sendiri. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi PR-nya cuma trigger aja sih. Kalian coba pahami trigger. Aku bisa tapi nggak bisa jelasin ya. Sorry. Oke, untuk yang di transaction juga kita juga butuh trigger. Jadi ini untuk pengurangan stok ketika sudah terjadi pembelian. Jadi kayak yang tadi aku udah beli, udah down ya, beli terus masuk di database, otomatis stoknya itu nanti dikurangi total belinya. Jadi seperti itu. Oke, ada error lagi. Tenang, gak usah panik. DB lalu diimpor. Udah gak ada error. Nah, kalau kalian sudah, nah ini skip aja terus tulis manual seperti ini. Jadi sesuaiin juga dengan nama fieldnya. Jadi jangan sampai typo ya, jangan sampai typo. Oke, save. Ketika udah, kita sudah mengisi apa aja nih? Udah mengisi migration, lalu seeder sekarang ya. Nah, untuk trigger sudah ya. Nah, sekarang seeder. Oke, jadi fungsi dari seeder ini apa sih? Fungsi dari seeder ini adalah semacam data dummy gitu. Jadi kalian bisa ke sheet, kan tadi di migration kita sudah mengisi products, kita sudah mengisi transaction dan juga cards. Sekarang kita mengisi seeder. Nah, di seeder ini kita cuma butuh data dummy aja. Jadi kayak gini contohnya, DB, lalu table, lalu database-nya kita itu apa? Tablenya mau dimasukin di table mana? Products itu tadi, ya. Lalu insert, lalu buka kurung kotak, enter. Lalu fieldnya apa aja? Ada nama, kita isi data dummy dengan Citato, misal ya, Citato. Lalu ada harga, disesuaikan ya, harganya misal 10.000. Lalu kita ada stok juga, stoknya misal 50 aja, kita pukul rata 50 ya. Nah, jadi kok tahu sih ada ini aja, ya udah tinggal kita back aja ke produk migrationnya, ada nama, harga, dan juga stok. Jadi kita isinya seperti itu. Oke, kita bisa copy aja. Kita paling nggak ada 3 data dummy, data contoh ya. Nah, gunanya ini apa sih? Biar kita nggak usah repot-repot ngisi ketika udah bikin table lalu kita ngisi manual datanya itu. Jadi kita pakai migration database seeder, sorry. Jadi ini kita kasih misal Pepsodent ya, Pepsodent. Oke, lalu kita kasih harganya 11.000. Lalu ada Coca-Cola. Coca-Cola harganya misal 5.000 ya. Coca-Cola yang kecil, stoknya 50 sama aja. Oke, kita bisa save di sini. Kita sudah melalui langkah yang nomor 7 ini. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Kita pertamanya bikin sebuah model beserta mengenerate migrationnya. Jadi ada min m ini ngegenerate migrationnya. Jadi udah otomatis dibuatin model beserta migration. Jadi sinkron gitu. Ada migration products, transaction, dan juga cards. Ketika kita pakai min m, tapi di model itu kita namain modelnya itu dengan card, otomatis min m ini itu kita di sini pakai min, ada s-nya, products gitu. Padahal kalau kita lihat di modelnya kita nggak pakai s. Nah, jadi
kayak gitu. Kalau di bahasa Inggris kalau banyak itu kan pakai S. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Kita sudah ngehit sampai step 7 ini ya. Oke, lalu kita bikin kita langsung hit aja migrasinya dengan PHP Artisan migrate fresh sheet ya. Lalu PHP Artisan titik 2 fresh dash dash sheet. Oke, kita hit aja. Ditunggu aja. Oke, migrating. Oke, ketika sudah, saya bisa pastiin di sini bakal keisi database-nya. Oke. Nah, setelah kita mengisi tabelnya apa aja, lalu ada isinya. Nah, jadi itu tadi kita bikin sebuah data dummy pakai Laravel Seeder. Otomatis sudah ada ya. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Untuk transaction masih kosong dan juga card tentunya masih kosong. Lalu di user juga masih kosong. Oke, kita coba jalanin aplikasi yang kita bikin. PHP Artisan serve. Oke. Ditunggu aja. Oke. Sudah selesai. Kita membuat sebuah aplikasi Laravelnya sampai di step ke 8. Ya. Jadi kita sudah sukses membuat sebuah aplikasinya sampai di step ke-8. Sekarang kita register dulu. Kita kasih nama misal Bintang. Lalu emailnya terserah. Passwordnya sampai 8 aja. Lalu sampai 8. Oke, sudah terbuat. Jadi kita bisa logout. Ya, lalu kita login lagi. Oke. Oke, kita sudah berhasil sampai di step ke-8. Lalu kita lanjut ke Livewire. Nah, disinilah nanti kita bakal berurusan dengan Livewire. Tapi tenang aja, aplikasinya bakal lebih simpel. Oke, ini gua tutup semua dulu biar nggak ganggu. Oke, kita lanjut buat Livewire-nya. Kita langsung aja ke sini. PHP Artisan make Livewire product. Bikin terminal baru. Ya, biar nggak bentrok ya. Jadi biar nggak bentrok, di Livewire-nya kita pakai S aja. Jadi products gitu ya. Jadi products. Karena kenapa tak suruh pakai S? Karena di sini di model kita kan ada produk. Nanti bentrok, konflik gitu. Oke, kita hit aja. Kita bikin Livewire-nya. Oke, sukses bikin Livewire-nya. Nah, di sini udah ada Livewire yang kita bikin. Nah, jadi seperti ini. Untuk Livewire-nya. Jadi, kita lihat step selanjutnya. Kita mau buat sebuah view produk. Oke. Kita masuk ke resource, lalu ke view, lalu kita bikin produk. Ya, sesuai ya. Kita bikin produk. Kita new file. Product .blade.php. Oke, jadi Blade ini view engine-nya Laravel ya. Oke. Jadi kita bisa copy dari layout app.blade sini, atau ya kita bisa copy di app.blade, cuma nanti ngapus. Jadi aku copy aja dari aplikasi yang sudah dibuat. Nah, jadi kalian bisa skip lalu tulis seperti ini. Oke. Jadi kita
nge-extend layout ya, layoutnya, lalu app. Lalu kita bikin ya, kalau di Laravel pakai section ya untuk kontennya. Lalu diakhiri dengan end section. Nah, untuk pemanggilan untuk menggunakan livewire komponen, kita panggil dulu livewire komponennya. Jadi bacanya seperti ini. Ini memanggil komponen livewire yang ada di HTTP, di app HTTP lalu products. Jadi pakai S ya. Products. Nah, jadi ini. Ini manggil di ini. Oke, selanjutnya kita selanjutnya kita proteksi halamannya dulu. Kalian bisa copy aja ini, atau saya bisa copy lewat sini aja. Ya, kita proteksi halamannya di roots lalu di web. Nah, untuk yang getnya kita hapus saja, kita nggak perlu sudah. Lalu di sini kita paste, atau kalian bisa copy yang ini ya, sama aja. Jadi ini untuk ngeproteksi halamannya. Oke. Lalu kita lanjut ke step berikutnya. Kita bikin komponen livewire-nya. Ya. Kita bikin komponen livewire. Jadi ini aku copy. Nanti nggak usah kaget dulu, nanti tak jelasin juga. Bentar, saya copy dulu. Oke, sampai sini. Untuk ini saya push. Nah, jadi seperti ini. Atau kalian bisa copy yang dari kemarin ya. Revisi itu, cuman ini agak beda sedikit sih. Nah, di sini banyak sekali errornya. Ya, tapi tenang aja. Karena memang belum diimpor untuk produk dari model kita import dulu, lalu di cart kita import, lalu untuk transaction juga kita import transaction dari model ya, kita nggak importnya dari model. Lalu ada lagi, oke udah gak ada. Ini kita hapus dulu, sorry, tutup aja. Oke, jadi mount itu adalah sebuah function yang dijalankan pertama oleh livewire. Jadi mount ini istilahnya seperti constructor. Jadi seperti itu. Nah, untuk di livewire kita bisa bikin sebuah variabel yang nantinya kita parsing ke view-nya. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita sudah nge-copy ini semua. Kalian bisa skip video ini lalu kalian tulis manual. Jadi biar pahamnya itu paham maksimal gitu. Karena kalau kita nggak ngetulis ulang, kita juga agak nggak paham kan. Kalau cuma dilihat, kalau biasanya sih aku kayak gitu ya. Kalau memahami sesuatu codingannya. Jadi kita buat sebuah variabelnya dulu di sini. Ini untuk yang nanti kita parsing ke view-nya. Oke, kita buat view-nya dulu biar tidak bingung ya. Jadi kalian bisa ke resource, lalu ke view, lalu kalian ke livewire. Nah, di sini ada products.blade.php. Nah, kalian klik. Nah, isinya div kosongan. Nah, disitulah kita ngoding untuk user interface-nya. Oke, jadi nanti sama di sini sebenarnya kayak yang
kayak yang kemarin yang di GitHub revisi. Nah, jadi ini gua copy ya. Kalian bisa skip ya. Jadi kalian tulis manual. Jadi kalian bisa skip ini dulu. Jadi aku pelan-pelan kayak gini. Kalian bisa skip nanti. Oke. Lalu isinya seperti ini. Ya. Oke. Oke. Oke, sampai bawah. Nah, pertama kita bikin sebuah variabel namanya product. Isinya dari models, lalu kita get database-nya. Jadi ini tuh seperti kalau kita ngambil dari database itu seperti kayak gini. Select gitu ya. Jadi select bintang from product gitu ya. Product. Jadi kayak gini. Jadi kayak ngambil semua datanya. Lalu kita bikin sebuah variabel th, yaitu di sini gua juga udah bikin komen-komennya. Th itu total harga ya. Nah, di $th ini kita bikin set awalnya 0. Jadi total harganya kan awalnya 0, kan belum ada yang kita beli gitu. Lalu kita for each di sini. Kita for each ya. Nah, di sini kita ngecek dulu nih. Kita nge-for each dari produk ini ya. Produk yang kita buat variabel isinya si database-nya. Ngambil dari database-nya. Iset if mengecek data yang diinputan beli. Nah, jadi seperti ini analoginya. Saya run dulu yang project revisi kasir. Yang ini aku matiin dulu ya. Yang ini aku matiin dulu. Oke, kita run yang ini. Yang udah jadinya. Oke, ditunggu. Oke, udah muncul. Ctrl Shift C. Oke. Ya. Oops, sorry. Nah, jadi if-nya ini itu ngecek data yang diinputan beli. Jadi ini mengecek, dicek dulu. Nah, dicek dulu. Jika nol, jika ndak ada ya. Nah, ini ada tanda serunya. Jika nggak ada, maka nggak usah lakukan apa-apa gitu. Nah, ini untuk apa? Ini untuk ketika kita inputan sesuatu di sini satu, nah otomatis kan nambah di sini. Nah, lalu kalau kita hapus lewat sini, otomatis di sininya juga ikut kehapus. Nah, itu fungsinya dari ini. Nah, itu fungsi dari ini. Jadi kita bisa komen seperti ini. Menghapus data card jika di inputan beli dihapus. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita misal beli 1, lalu kita nggak jadi 0,
Lah, ini otomatis kehapus. Nah, lalu ini untuk jika nol nggak lakukan apa-apa, tapi kalau nggak jadi dibeli itu bakal ngehapus cardnya ya. Jadi card where ID product value ID lalu kita delete. Oke, jadi seperti itu. Lalu else-nya. Nah, ini kalau ada ya. Nah, mengecek dulu apakah datanya lebih dari 0 itu ya. Lebih dari sama dengan 0. Dicek dulu, dicek lagi. Mengecek apakah yang dibeli lebih dari stok aslinya. Nah, ini dicek dulu. Kalau misal lebih, misal ini stoknya 38 ya. Nah, kalau kita masukin 40, maaf, stok tidak cukup. Jadi seperti itu. Jadi kalau stoknya ngelebih dari yang dibeli lebih dari stoknya, maka menampilkan maaf stok tidak cukup. Jadi seperti itu ya. Lalu otomatis di delete. Jadi kayak gini. Misal 39. Nah, sorry. Jadi langsung ke delete ininya. Beserta cardnya. Ya, jadi seperti itu. Card where ID produk lagi lalu di delete. Di delete ya. Jadi 40 set maaf stok tidak cukup. Nah, tadi kan awalnya ada tadi ya. Lalu ke delete. Nah, jadi seperti itu. Lalu kan nggak bisa tiba-tiba gini lalu nampilinnya di mana? Nah, di view-nya. Kita ke view-nya, error ini error. Nah, kita nampilin ke view-nya. Itu tadi kan dengan ini kayak ID gitu modelnya. Jadi itu tadi namanya itu error kan, nah ini R. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau yang nggak ya, stok nggak cukup atau dicek dulu lebih dari stok aslinya ya. Nah, otomatis nggak dilakukan apa-apa ya. Ya dilakukannya error tadi. Menampilkan kayak validasinya, alertnya kayak gitu. Nah, untuk else-nya otomatis kan ini menambahkan ke card-nya. Nah, jadi seperti itu. Total harga ini itu plus sama dengan jumlah belinya dikali harganya, dikali value harga. Nah, ini jadi menambahkan ke sini total harga ini ya. Jadi ini fungsi untuk total harga yang ada di sini. Oke. Lalu untuk ini itu menambahkan ke card-nya ya. Jadi kalau misal aku beli 4, nah menambahkan ke card. Jadi ini fungsinya. Card, update or insert. Nah, jadi sesuai ya. Nama produk sesuai dengan apa yang ditambahkan. Jadi seperti itu. Nah, ini ketika kita sudah melakukan sebuah codingan seperti ini, otomatis ini nggak bakal dilakukan apa-apa. Kalau nggak kita panggil di view-nya, view live wire-nya. Nah, supaya ini bisa dilakukan seperti apa yang kita tuliskan, nah kita lempar dulu set data ke publik biar bisa dipanggil di live wire view live wire gitu. Jadi lardis kembalian ini maksudnya ketika kita sudah mengeset sebuah kayak kembalian, nah kayak bukan kayak card gini kan, itu kayak kayak TH ini kan kita pakai nih
TH. Nah, dolar TH di sini. Nah, kita bakal lempar nantinya. Nah, di sini kita bikin sebuah total harga public untuk bisa dipanggil di view-nya ini. Nah, jadi dolar dis kembalian berarti ini kembalian. Berarti ini untuk variabel kembalian ini sama dengan dis total bayar ya dikurangi total harga. Jadi benar kan? Misal total bayarnya aku bawa duit 50.000. Nah, total harganya padahal 40.000. Nah, kembaliannya ini. Jadi total bayar dikurangi total harga. Nah, itu untuk kembalian. Lalu untuk card ini itu ngeget all ya. Oke. Lalu untuk produk itu ngeget all juga dari database. Lalu T harga dari atas ini variabelnya kan nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, isinya dari total harga yang ini TH yang kita set sedemikian rupa. Nah, lalu kita return view live wire product. Nah, ini maksudnya return view, manggil view di live wire, lalu products, lalu product. Oke, kita kurang S ya. Products. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita sudah bikin function untuk ke cardnya ya. Ini memanipulasi si cardnya sama ini ya. Ini sama ini. Nah, untuk kita menambahkan ke database-nya, ketika kita klik bayar, seperti ini, otomatis kan menambah ke database di transaction. Sorry, bukan database yang ini, tapi yang ini. Nah, ID produknya 1. Benar ya, Citato itu dengan ID produk 1. Oke, ID produk 1 ID-nya ya, benar 1. Lalu harganya 10.000. Benar. Ya, harganya 10.000 dengan jumlahnya 4, berarti 40.000. Oke. Lalu kita untuk menambahkan ke database transaction itu fungsinya gampang seperti ini aja. Jadi kita for each dulu untuk cardnya, karena kita untuk menambahkan ke database-nya, yang ditambahkan itu yang dari card. Jadi misal aku beli 2, nah berarti ini yang bakal ditambahkan ke transaction-nya. Jadi seperti itu. Nah, kita bikin transaction dulu ini dari model, lalu insert ya seperti biasa. ID produk, lalu ID produknya, value ID produk, lalu total harga, value total. Nah, ini ngambil dari ini ya, di view, lalu sesuai dengan inputannya ya. Jadi ini. Nah, supaya ini bisa kepake si function store, function dengan nama store ini, itu dari ini ya, untuk pembayarannya. Jadi ini. Jadi yang kita
lakukan action itu untuk card pembayaran ini. Nah, jadi kalau kita pakai live wire, kita pakai wire submit dot prevent. Lalu nama functionnya store. Oke, jadi ini store. Nah, lalu ya kita bisa bikin functionnya seperti ini. Ya, lalu ketika kita sudah melakukan bayar, lalu otomatis kita set semuanya jadi null, lalu return redirect halaman checkout. Ya, ketika kita bayar dulu ya, lalu kita bayar, nah ke halaman checkout ini. Jadi return redirect halaman checkout. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk fungsi yang terakhir, function yang terakhir itu untuk menghapus cardnya. Jadi kita ambil jumlah belinya dengan ID-nya kita nulkan. Lalu kita ambil dari cardnya where ID produknya, lalu kita delete. Jadi itu seperti ini. Misal Coca-Cola, aku nggak jadi beli lewat cardnya, bukan lewat sini. Delete, langsung kehapus dan stoknya kembali ke semula. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah menuliskan ini semua, nah kita panggil di sini. Nah, jadi ini untuk kita bisa mengambil data dari database, kita menggunakan for each. Kita menggunakan for each, lalu produknya ya, kita menggunakan for each produknya, yaitu ini produknya, kita for each. Nah, lalu value namanya. Nah, value itu ininya ya, value lalu panah nama. Nah, nama pokoknya disesuaikan dengan database. Kalau untuk produk itu namanya Citato. Untuk produk itu namanya itu nama. Nama produknya itu nama ya. Ya udah kita nama. Lalu ada harga. Lalu ada harganya. Ini harga. Lalu ada stoknya, ini stok. Lalu ada gambar, ya gambar, ini gambar. Cuman ini saya taruh di sebelah sini ya. Harusnya kan ini di sebelah sini, tapi nggak apa-apa, bebas sih, terserah. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini inputnya untuk ketika ini inputnya, ini inputnya untuk ini ya, untuk ini. Nah, jadi seperti itu. Oke. Untuk pembayaran, ini adalah bisa dibilang form juga. Nah, itu ada total harga ya. Total harga ini berdasarkan apa yang sudah kita tuliskan tadi di live wire produknya. Nah, total harganya itu isinya dari TH yang sudah kita tuliskan di function render ini. Itu untuk total harganya. Lalu untuk total bayar, ya total bayar itu kita inputan manual ya, inputan biasa. Lalu untuk kembalian itu ini tadi total bayar dikurangi total harganya. Nah, jadi seperti itu. Akan tetapi di sini juga kita
kasih kondisi dengan if jika kembaliannya lebih besar daripada 0 ya. Jika kembaliannya lebih besar daripada 0 maka lakukan kembalian. Jika lebih kecil else-nya otomatis else ya masih isi total bayar. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Misal Coca-Cola aku beli 2 dan harganya kan 10.000. Nah, aku bawa duitnya cuma 5.000. Nah, masih tetap isi total bayar. Nah, jadi seperti itu. Kalau aku bawa duit 50.000 baru keganti. Nah, jadi kita kasih kondisi kalau ininya lebih kecil itu nggak bisa. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu ada button biasa untuk bayar dengan tipenya submit. Kalau nggak ada tipe submit, nggak bakal melakukan action apa-apa. Padahal kita sudah action ke store ya, ke store ini. Nah, jadi kita harus pakai tipenya submit. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk card itu yang bawa ini ya. Jadi kita bikin table sama aja ya. Kita bikin table. Nah, lalu di sini ada nama barang, harga, jumlah, total dan juga action sama aja. Nama barang, harga, jumlah, total dan juga actionnya. Nah, lalu kita iset dulu kayak semacam ada datanya gitu ya. Nah, lalu kita for each dengan card yang ada di live wire yang komponen yang udah kita buat. Card itu kita for each ya, card kita for each. Lalu sama seperti biasanya kalau kita for each harus value-nya ya. Value nama produk. Nah, jadi itu disesuaikan dengan yang ada di database-nya ya. Lalu ada harga ya, harga, jumlah dan juga total. Jumlah dan juga total. Nah, lalu di sini kita juga bikin action delete ya, action delete. Ketika kita ngeklik delete otomatis menghapus. Nah, gimana? Nah, kita kan sudah membuat sebuah function untuk delete card. Nah, dengan nama hapus card ya, kita namain hapus card. Nah, sesuai where click sama dengan hapus card. Nah, berdasarkan ID produknya dengan nama delete buttonnya. Oke, benar ya. Oke. Nah, lalu ini ada total semua ya. Nah, jadi seperti ini total semua. Kita buat TR lagi ya. Biasa untuk table kita sesuaikan aja sesuai selera. Nah, lalu total harganya berdasarkan total harga. Total harganya. Nah, jadi seperti itu. Total harganya. Kita pakai lagi fungsinya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut di step terakhir, yaitu kita membuat sebuah view checkout dan controllernya di home controller. Jadi kan awalnya di home controller itu seperti ini ya. Nah, jadi kita bakal bikin home controllernya itu langsung ke kasirnya. Oke, kita buat aja view di folder view ya dengan nama checkout. Kita kasih checkout.blade.php. Oke, setelah kita buat, oh ya ini di save dulu ya. Setelah kita bikin checkout.blade.php, nah isinya seperti ini. Oke,
Oke, jadi kalian bisa skip lalu tulis manual ya, biar jelas. Saya pelan-pelan. Oke. Jadi isinya dari checkout ini itu kita nge-redirect setelah pembayaran. Benar ya? Ketika kita sudah klik bayar dengan function store ini, lalu di terakhirnya kita return redirect ke halaman checkout. Nah, halaman checkout ini di view-nya ya. Nah, oke. Jadi kalau kita cuma bikin view-nya ini bakal error karena nggak ada functionnya. Oke, kita save dulu, lalu kita bikin functionnya di home controller yang ada di app http lalu controller. Di situ ada home controller. Nah, jadi seperti ini. Kita cuma ubah sedikit saja. Jadi return view-nya itu di produk ya. Jadi return view-nya itu langsung kita ke produk. Oke, lalu kita tambahin function sedikit saja. Ya, kita bisa bikin public function lalu dengan nama checkout. Oke. Oke, dengan nama checkout. Lalu isinya kita return view dulu. Ya, kita return view dengan nama checkout itu tadi yang udah kita bikin checkout, lalu koma, lalu buka kurung siku ya. Nah, yang kita parsing nantinya itu adalah checkout. Lalu isinya dari transaction model kita join table ya, join itu yang kita joinkan adalah table products. Lalu yang di checkout ini apa? ID produknya ya, lalu dengan products ID-nya, lalu kita get. Oke, jadi sudah selesai, cuma segini saja. Ini sebenarnya sama aja kayak yang di migrationnya ya, tadi yang ada join gitu. Oke, jadi coba kita save dulu semuanya. Ya, jadi checkout ini kita lempar ke sini. Nah, supaya bisa dapat datanya. Nah, kita for each, lalu ya for each biasa ASCII, lalu tanda panah value, lalu key-nya +1 itu kayak nomornya ya, supaya ada 1 2 3 gitu. Lalu ada value dengan nama. Ini yang di joinkan ya. Lalu ada harganya, total belinya berapa, lalu value total harganya. Ya, jadi seperti itu. Dan ini subtotalnya. Oke, kita coba save dulu. Oke, kita save semuanya. Coba kita jalanin di aplikasinya kita. Oke, kita coba jalanin. Oke, sudah selesai. Ya, oh ya, ada yang ketinggalan sedikit. Kita coba ke layout di app.blade. Di bawah dari style ini, kita bisa tambahin untuk live wire-nya. Jadi kalian bisa live wire script, lalu live wire style. Ya, ini kayak apa ya istilahnya, formalitasnya. Oke. Jadi kita coba hit run. Oh ya, biar gambarnya bagus. Kita coba tambahin bootstrap sedikit.
Kita coba tambahin, kita masuk ke dokumentasinya Bootstrap ya. Oke, kita coba masuk ke dokumentasinya Bootstrap, lalu kita masuk yang versi 4.6. Kita copy di sini, lalu kita paste di sebelah bawahnya sini aja. Oke, jadi seperti ini, sedikit aja untuk Bootstrapnya, biar gambarnya agak lebih cerah dari milik Bootstrap. Oke, lebih baik ya. Oke, jadi seperti ini untuk gambarnya ya. Kita ambil gambarnya, kita coba masuk ke folder, file explorer. Ntar kebuka tadi ya. Kepencet. Kita coba ke Aragon, kita ambil asetnya. Nah, jadi kalian bisa ke folder project kalian. Kalau saya taruh di dev, lalu di Laravel 8, lalu di example app ya. Namanya example app. Oke, example app. Nah, ketika udah masuk di example app, kalian masuk ke public, lalu bikin folder baru ya, dengan nama assets. Nah, isinya terserah. Kalau aku isinya sesuai Citato, Pepsodent, dan juga Cook ya. Oke. Ketika udah, kalian bisa refresh halamannya. Jangan lupa pastiin untuk di save dulu ya, di save semuanya. Di save semuanya, lalu kalian refresh di sini. Oke, belum masuk. Oh iya, sorry, ada yang ketinggalan ya. Jadi kurang fokus. Nah, di sini kita kan pakai gambar ya. Cuman di migration kita kelupaan menambahkan gambar ya. Sorry. Jadi di database, lalu di migration, lalu di products. Nah, kita lupa untuk menambahkan gambar. Nah, kalian bisa coba table, lalu kalian pakai string ya. Lalu gambar gini aja. Nah, oke. Jadi biar source code kalian itu rapi nantinya, nggak perlu ubah-ubah. Cuman saya manual aja dari sini. Saya ke struktur ya, lalu saya menambahkan satu kolom setelah stok ya. Jadi saya kirim, lalu namanya itu gambar, tipe datanya saya kasih varchar 255. Oke, simpan. Oke, ditunggu aja sebentar. Nah, sekarang otomatis ada field gambar ya, jadi manual aja 1.png, sesuaiin dengan nama gambar kalian ya. Lalu ada 3.png. Nah, setelah semua selesai, kalian bisa refresh di sini, boom, bakal ada gambarnya. Sekarang kita coba apakah semuanya ini fungsionalitas berfungsi atau enggak ya. Oke, saya ambil 2, masuk. Saya ambil 2, masuk. Dan saya ambil 2 dan juga masuk. Oke, dan kita lihat di kartnya, kart milik kita. Nah, masuk. Kalau ini saya hapus, bakal kehapus ya. Nah, oke. Oke, jadi saya tambahin 1 aja di sini. Totalnya 47.000. Kalau saya masukkan cuma 5.000, tetap total isi bayarnya gak berubah. Karena kita tadi bikin if else di sini. Bikin if else-nya, kita kasih kondisi ya. Dan kita nggak mau dong kayak meskipun kurang tapi tetap min gitu ya. Kan jelek. Jadi kita kasih if else di sini. Jadi uang saya tambahin, jadi kembaliannya 3.000. Kalau saya hit bayar di sini,
bakal ke halaman checkout dengan jumlah bayar 47.000 ya. Kita pastiin di sini ya, dengan ID produk 123 total dibelinya 21. Nah, ini ID produk ya berelasi dengan products, table products. Jadi table transaction punya field dengan nama ID produk ini berelasi dengan table products dengan pokoknya table products ini kita bisa ambil apa aja kalau kita menggunakan transaction gitu. Ya, ini tapi kan kita ngesetnya tadi ID-nya ya. Jadi ID produk berarti ini kita ambil ID produknya. Nah, lalu kita bisa pakai namanya di sini. Nah, kita bisa pakai namanya. Nah, ini namanya. Oke, jadi keluarnya seperti ini. Itu. Jadi ini yang berelasi. Oke, kalau kita kembali di sini udah ngurang ya stoknya. Oke, mungkin itu aja tutorialnya. Kalau nggak paham tetap diulang-ulang aja lagi, ulang-ulang sampai benar-benar paham. Kalau nggak paham, tenang, ada Mas Alip, ada Mas Jumar, ada Mas Dias, Mas Tipen, Mas Catur, tanya. Karena aku udah bikin tutorialnya, jadi kalian tanyanya ke yang lain ya. Gitu. Nah, soalnya aku juga bakal bikin tutorial lagi untuk database OOP ya. Jadi masih ada PR lagi buat aku untuk ngajari kalian untuk OOP-nya tapi database. Jadi nanti kita mungkin belajar database-nya itu CRUD ya, CRUD. Kita membuat sebuah database, lalu buat CRUD-nya, lalu beserta join-nya. Nah, join kayak ini tadi. Nah, kalian kalau udah mengerti join, udah ada gambaran, nanti bakal enak. Jadi kayak gitu ya. Udah ada gambaran dulu lah, gitu istilahnya. Jadi itu aja dulu videonya. Kalau nggak paham, diulangi lagi. Kalau ada error, coba selesain sendiri. Kalau memang udah stuck, nah coba tanya gitu ke Catur, ke Adrian, ke Dias, ke Jumar, ke yang lain, ke yang mentor-mentornya lah pokoknya. Gitu ya. Oke. Ke Alip juga. Ya, jadi itu aja dulu videonya. See you next video di OOP database. Oke.